Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Kaloran yang sekarang ini sedang belajar di rumah, teruskanlah belajar di rumah, jangan kemana-mana dulu untuk menghindari penularan COVID-19. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian belajar tentang surat. Tentunya kalian pernah membuat surat kan? Ya. Tetapi mungkin tidak semuanya, sebagian besar belum membuat surat karena sekarang zamannya adalah zaman Android, zaman digital. Nah, walaupun begitu, mari kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Tapi yang Bapak akan sampaikan kali ini adalah tentang surat pribadi. Ya, surat pribadi. Bentuk komunikasi itu ada dua. Ya, bentuk komunikasi manusia itu dibagi menjadi dua. Satu, bentuk lisan dan bentuk tulis. Bentuk lisan itu contohnya monolog. Monolog itu berbicara sendiri, ya, seperti orang yang berpidato. Kemudian dialog. Dialog itu berbicara kepada orang lain, dua orang atau lebih. Ya, kemudian yang kedua adalah bentuk tulis. Bentuk tulis ini biasanya berupa surat. Nah, bentuk komunikasi tulis atau surat itu dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis atau bentuk komunikasi tulis yang ditulis oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi dengan tujuannya adalah berkaitan dengan masalah pribadi atau keperluan pribadi. Sedangkan surat dinas, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Tujuannya adalah untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kita masuk ke surat pribadi. Di dalam surat pribadi ada beberapa unsur yang harus ada. Ya, di sini terlihat ada 8 unsur. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua, alamat surat atau tujuan surat. Alamat surat, tujuan surat ini ada tujuan, ya, alamat yang kita tuju. Biasanya di dalam surat itu kita tuliskan kepada siapa. Kemudian yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka boleh dengan menggunakan salam Assalamualaikum, boleh dengan salam sejahtera, atau salam kangen. Kemudian yang keempat, pendahuluan atau pembuka surat. Biasanya di sini menanyakan tentang kabar. Selanjutnya yang kelima, isi surat. Kemudian yang keenam, surat penutup surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Kita lanjutkan. Kemudian struktur surat pribadi. Di sini Bapak tampilkan sebuah surat. Jadi yang namanya struktur itu susunannya harus urut. Ya, tidak boleh dibalik-balik. Jadi sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, bisa kalian lihat tempat dan tanggal surat. Misalkan di sini Yogyakarta 11 April 2011. Ya, kemudian yang kedua, tujuan surat atau alamat yang dituju. Jumpa sahabatku Manda di Kota Hujan. Kota Hujan itu mana? Ya, Jawa Barat, Bandung atau Bogor. Kemudian salam pembuka. Hai Nanda, hai Manda. Ya. Atau Assalamualaikum boleh. Salam sejahtera boleh. Atau salam yang lain. Kemudian pembuka surat biasanya di sini bisa kalian perhatikan menanyakan tentang keadaan. Gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat
dan tidak kurang satu apa, dan seterusnya. Kemudian isinya, ya. Dan isi suratnya itu mengenai apa? Kalau di sini, ya, misalkan, Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita hingga keadaannya porak-poranda dan seterusnya. Jadi isi suratnya. Kemudian penutup surat, ya. Itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra dan seterusnya. Kemudian salam penutup, jika tadi diawali misalkan dengan assalamualaikum, boleh dengan diakhiri juga dengan salam yang sama. Kalau ini diakhiri dengan sahabatmu, Maya, nama pengirim dan tanda tangan. Ya, ini kurang tanda tangan, diberikan tanda tangan. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa surat pribadi. Kalau tadi sudah saya tampilkan surat pribadi, bagaimana cirinya? Ya, yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emosi dan ekspresi. Tadi langsung, hai Manda, itu adalah sapaan yang bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tidak resmi, tetapi harus santun. Nah, tiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat itu. Jadi kalau kita ingin mengirimkan surat kepada orang tua, berbeda dengan ragam bahasanya dengan apabila kita mengirimkan surat kepada teman atau mungkin kepada orang yang lebih muda. Dan berbeda juga apabila kita akan mengirimkan kepada instansi. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama. Untuk pengirim biasanya saya. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ya, demikian ya pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang surat pribadi. Kemudian untuk surat dinas nanti akan Bapak sampaikan pada hari berikutnya. Selanjutnya adalah tugas untuk minggu ini, yaitu buatlah surat pribadi yang ditujukan kepada kakakmu yang berada di luar kota. Ya, selamat untuk mengerjakan. Untuk minggu ini kalian, saya harapkan bisa membuat surat pribadi sesuai dengan struktur surat yang sudah kalian pelajari. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.